Baik, selamat pagi, siang, malam kepada Pak Adam Hendranto Nugraha STPSD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Polimer. Perkenalkan semuanya, nama saya Sandra Torus dari Teknik Metalurgi Material Angkatan 2023 dengan NPM 23061571513. Di sini saya akan menjawab soal mengenai kuis teknologi polimer yang mengenai struktur, reologi, dan konductivitas dari polimer. Baik, untuk question number one yaitu tentang hubungan struktur dengan sifat termal dan mekanik, di mana ada sebuah studi kasus seperti pada soal berikut. Dan pertanyaan itu kita disuruh menjelaskan bagaimana struktur molekul seperti kekakuan backbone, percabangan, cross-linking, secondary bonding, dan crystallinity itu mempengaruhi dari sifat termal atau mekanik. Adapun sifat termal seperti Tg, Tm, dan juga adapun sifat mekanik seperti stiffness dan ductility. Kemudian kita diminta untuk memberikan satu contoh polimer yang sesuai dengan kualifikasi yang diminta dari studi kasus tersebut. Baik, untuk analisis yang saya lakukan yaitu ada pertama menindak ataupun mencari tahu kebutuhan dari perusahaan tersebut, di mana perusahaan yang kita tahu ini dia memiliki suatu permasalahan, dia ingin bahan kemasan itu bersifat fleksibel untuk makanan beku yang harus tetap lentur pada suhu rendah di minus 20 derajat Celcius, namun tidak melunak bentuknya ketika terkena suhu tinggi selama proses pengisian panas atau hot filling di suhu kurang lebih 90 derajat Celcius. Kemudian kita tarik lagi ke analisis yang lebih mengerucut yaitu tentang parameter sifat termal dan mekanik. Kita tahu sifat termal itu ada Tg atau temperatur gelas dan juga ada Tm temperatur melting, di mana pada soal diminta Tg-nya itu di minus 20 derajat Celcius atau bahkan di bawahnya minus 20 derajat Celcius. Yang kita tahu, Tg atau temperatur gelas adalah suhu di mana daerah amorf yang tidak teratur dari polimer itu beralih dari kondisi keras ataupun gertas menjadi kondisi lunak seperti karet atau bisa dibilang sebagai rubber state. Nah, untuk mendapatkan kebutuhan perusahaan yang kita mau, kita harus mencari tahu di mana fleksibilitasnya ini harus jauh dari kata minus 20 derajat Celcius atau jauh di bawah dari suhu minus 20 derajat Celcius. Kemudian ada pun temperatur melting, di mana suhu yang terjadi di daerah kristalin dari polimer itu mulai meleleh dan beralih ke kondisi cair. Yang dimana pada soal itu, dia meminta agar si bahan kemasan ini itu tidak melunak pada 90 derajat Celcius. Jadi, kita harus mencari material yang memiliki temperatur melting jauh di atas minus 90 derajat Celcius, di atas 90 derajat Celcius, sorry. Baik, kemudian ada stiffness, yaitu sifat mekanik. Itu sebuah kemampuan material untuk menahan deformasi di bawah tekanan. Kemudian ada ductility adalah kemampuan material untuk mengalami deformasi plastis sebelum patah. Nah, kita tahu hal-hal di atas seperti sifat termal dan mekanik itu dipengaruhi tadi diminta pada soal ada seperti kekakuan backbone atau backbone stiffness, percabangan, cross-linking, secondary bonding, dan juga crystallinity. Kemudian kita analisis kembali nih, backbone itu seperti apa, yang mana backbone itu ada rantai utama. Jika rantai utama ataupun backbone-nya itu kaku, kita mengetahui bahwa temperatur gasnya itu bakal naik, karena dia membutuhkan energi yang tinggi untuk memutus ikatan rantai itu agar dia lebih fleksibilitas, sehingga temperatur gelasnya naik, stiffness-nya naik ataupun kekakuannya naik, namun fleksibilitasnya menurun karena sifat rantainya yang kaku sehingga tidak memungkinkan si rantai untuk bersifat fleksibel sehingga aktivitasnya juga turun. Kemudian ada backbone fleksibel, jika dia fleksibel PG-nya turun, kekakuannya turun dan fleksibilitas naik. Untuk brand sendiri ataupun percabangan, jika terjadinya banyak percabangan, kita tahu kristalisasinya bakal turun, temperaturnya bakal turun, temperatur melting bakal turun, stiffness bakal turun, dan juga ductilitas bakal naik. Kemudian adapun tanpa percabangan seperti linear, itu kristalinitas akan naik, temperatur melting akan naik, stiffness akan naik, dan juga ductilitas akan turun. Kemudian adapun cross-linking, semakin banyak ikatan silangnya, semakin tinggi ikatan silangnya, temperatur gelasnya akan naik, stiffness akan naik, dan juga ductilitas akan naik. Kemudian adapun secondary bonding, ikatan sekunder yang kuat itu akan membutuhkan energi yang kuat untuk bisa memisahkan energi ikatan-ikatan pada polimer tersebut sehingga kita membutuhkan temperatur gelas yang tinggi, temperatur melting yang tinggi dan juga stiffness yang tinggi. Namun pada ikatan sekunder yang lemah itu seperti van der Waals itu tuh kita tidak perlu membutuhkan energi yang lebih banyak untuk memutuskan ikatan rantainya sehingga temperatur gelasnya turun, temperatur meltingnya turun dan stiffnessnya turun. Dan juga pada kristalinitas, jika kristalinitasnya tinggi, kita tahu dia akan membentuk struktur kristal yang lumayan tersusun rapi, itu tuh temperatur meltingnya bakal naik, kekakuannya bakal naik, dan juga densitasnya bakal naik, namun fleksibilitas dan juga transparansi bakalan turun. Namun jika kristalitasnya rendah atau bakal terciptanya amorf, struktur amorf, itu temperatur melting akan turun, stiffness akan turun karena banyaknya free volume dan juga densitas bakal turun, namun fleksibilitas bakal naik dan juga transparansi bakal naik. Nah,
Untuk polimer yang dipilih sendiri dalam kebutuhan pasar dari perusahaan tersebut, saya memilih polipropilena copolymer acak atau PPR, yang dimana copolymer ini dibuat dengan dari susunan kecil monomer etilena itu biasanya 2-7%, yang dimana disusun secara acak dalam rantai utama pada proses polimerisasi. Nah, mengapa polipropilena copolymer acak ini dipilih? Karena yang pertama itu dia memiliki struktur molekul, di mana mayoritas struktur molekulnya ini rantai polipropilena, yang secara inheran ini memiliki potensi untuk kristalitas tinggi dan temperatur yang tinggi. Itu sekitar 165 derajat Celcius untuk homopolymer PP. Nah, yang tadinya monomer etilen itu yang disisipkan secara acak itu bertindak sebagai cacat dalam keturunan rantai keteraturan rantai polipropilena. Kemudian adanya fleksibilitas pada suhu rendah, yang dimana cacat dari ataupun gangguan dari unit etilen ini itu menurunkan tingkat kristalitas secara keseluruhan, di mana penurunan keteraturan ini tuh secara efektif akan menurunkan temperatur transisi gas karena dia bakal cenderung membentuk amorf dari polipropilena homopolimer sekitar minus 10 derajat Celcius menjadi jauh lebih rendah, seringkali di bawah minus 20 derajat Celcius. Kemudian pada stabilitas suhu tinggi dia lumayan cenderung bagus, yang dimana kita tahu meskipun kristalitasnya berkurang ataupun lebih amorf, itu materialnya masih didominasi oleh segmen propilena yang mampu membentuk daerah kristalin yang stabil, sehingga daerah kristalin yang tadinya dia di 160 derajat Celcius, namun pada copolymer acik ini itu temperatur lainnya itu masih sangat tinggi, yaitu sekitar 140 sampai 155 derajat Celcius. Nah, jika kita lihat perbedaan dari polipropilena homopolimer dan polipropilena copolymer acak, itu bisa kita lihat pada tabel, dan kebutuhan aplikasinya bisa kita lihat juga, di mana polipropilena copolymer acak itu dia memiliki kebutuhan aplikasi yang sangat baik, di mana dia bisa memiliki TG di minus 25 derajat Celcius hingga minus 15 derajat Celcius, dan juga temperatur melting yang bagus juga, itu sekitar 140 derajat sampai 155 derajat Celcius, dengan kristalisasi yang optimal dan juga sifat mekanik yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Dan untuk pertanyaan nomor dua itu tentang rheologi dan pemrosesan, itu tuh ada yang perbedaan eh, pengisian cetakan yang kurang sempurna dari kedua supplier, meskipun MFI ataupun Matte Flow Index dari dua supplier ini sama, itu 12 gram per 10 menit. Jadi kita bakal meninjau dari penyebabnya dari molecular weight distribution, rheological behavior, dan entanglement, di mana kita bisa melihat nantinya viskositas dan performa pemrosesan yang berbeda dari ketiga pengaruh tersebut. Nah, untuk tadinya analisis penyebabnya itu kita tahu kayak MFH itu kan adalah pengukuran viskositas pada satu titik kondisi saja, di mana suhunya tetap dan juga laju gesernya tetap, yang dimana laju gesernya sangat rendah dan konstan, itu pada temperatur yang juga rendah. Dan juga kita tahu pada injection moldingnya ini, sebenarnya itu injection molding ini disinilah proses intinya itu, yang mana proses tersebut itu memiliki laju geser yang sangat tinggi dan bervariasi. Nah, dari penyebab tersebut kita bisa narik sebuah analisis nih, bahwa kita tahu material sekular B yang dimana mengalir lebih lancar itu kemungkinan besar kan memiliki distribusi berat molekul yang lebih lebar atau broad MWD. Namun material pada sekular A itu kemungkinannya memiliki distribusi berat molekul yang sempit atau narrow MWD. Nah, dari distribusi berat molekul kita tarik nih, kenapa sih si sekular A ini memiliki MWD yang sempit atau narrow MWD? Karena kita tahu sebagian besar rantai polimer ini memiliki panjang yang hampir seragam, jadi yaitu tersusun secara seragam, memungkinkan tidak adanya free volume, dan sehingga distribusi itu lebih sempit karena dia seragam. Kemudian sekular B ini dia memiliki distribusi yang lebar karena kita tahu dia tuh memiliki campuran rantai polimer yang sangat panjang, namun ada juga yang medium dan juga ada yang sangat pendek. Jadi dia bisa tersusun sangat banyak dan bisa terdistribusi secara luas. Jika kita lihat ke dalam grafik, kita lihat bahwa narrow MWD ini yaitu molecular weight distribusinya itu lebih tinggi dibanding dari yang distribusi lebar. Namun kita lihat distribusi yang lebar ini luas grafiknya itu lebih luas dibanding dengan yang narrow MWD. Nah, untuk analisis kedua itu ada perilaku reologi, di mana kita lihat di square atau dengan narrow MWD itu tuh menunjukkan perilaku shear tanning yang kurang signifikan. Kalau kita lihat dari grafik, jika pada proses injection molding, shear tanning yang bisa dibilang shear tanningnya cukup signifikan, namun pada super A tetap tidak adanya
viskositas yang rendah ataupun aliran yang bagus dari si polimer tersebut. Karena kita lihat di supplier A ini, dia menunjukkan shear training yang kurang signifikan. Padahal kalau bisa kita lihat di grafik, jika shear rate-nya semakin cepat, viskositasnya bakal lebih rendah dan alirannya bakal lebih baik. Nah, itu ditunjukin sama supplier B yang dengan berat MWD. Dia menunjukkan shear training yang signifikan. Karena dia menunjukkan bahwa jika shear rate-nya semakin cepat, itu menunjukkan viskositas yang semakin rendah dan juga fluiditas yang semakin baik. Nah, kemudian ada entanglement ataupun sifat terbelit pada sebuah polimer. Yang kita tahu, supplier A atau neuron media ini karena semua rantai berukuran panjang yang seragam, yang dimana itu memungkinkan untuk si polimer tersebut itu membentuk jaringan belitan atau entanglement network. Anggap saja kayak misalnya ada sebuah plastik nih, plastik atau pita lah yang memiliki panjang yang sama. Jika kita susun secara acak, itu tuh bakal terbelit satu sama lain, bakal mengikat satu sama lain. Jadi kita membutuhkan energi yang besar nih, atau tegangan geser yang tinggi untuk melepaskan belitan tersebut, sehingga viskositasnya tetap tinggi. Nah, kalau bedanya sama supplier B yang si berat MWD, meskipun dia banyaknya jenis-jenis polimer yang panjang, pendek, atau medium, itu tidak memungkinkan terjadinya entanglement, yang dimana rantai-rantai pendek ini itu terlalu pendek untuk dapat membelit si rantai panjang secara efektif, yang dimana kehadiran kehadiran si rantai-rantai pendek ini itu menciptakan ruang bebas dan mengurangi jumlah titik pelitan efektif per volume, sehingga kita tahu dengan tidak adanya entanglement di supplier B ini, viskositasnya itu semakin turun dan fluiditasnya itu semakin baik sehingga alirannya semakin baik. Nah, untuk question number 3 itu tentang mekanisme konduktivitas ionik dan listrik pada polimer. Di sini kita bakal ngebahas mekanisme konduktivitas ionik dan konduktivitas elektronik pada polimer, yang dimana kita membandingkan pembawa muatan yang bergerak pada polimer terkonjugasi dan juga polimer elektrolit, serta kita memberikan masing-masing contoh untuk setiap jenis. Nah, untuk konduktivitas elektronik pada polimer terkonjugasi, itu di mana terjadi pada polimer yang memiliki struktur tulang punggung atau backbone, yang di mana khusus dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang berseling-seling, di mana struktur ini disebut sebagai sistem V terkonjugasi. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, ikatan rangkap yang berseling-seling ini menciptakan awan elektron V yang terdelokalisasi di sepanjang rantai. Jadi anggapannya kayak di sepanjang rantai itu ada tol nih, ada jalan tol, di mana elektron ini itu dia tidak terikat pada satu atom saja, namun dia bergerak bebas sehingga dia dengan mudah untuk jalan di sepanjang dari rantai polimer tersebut ataupun jalan tol yang tadi kita sebut. Yang dimana pembawa muatan pada konduktivitas elektronik ini sendiri itu elektron ataupun lubang atau holes, yaitu ketiadaan elektron yang berfungsi sebagai muatan positif. Nah, kemudian ada konduktivitas ionik atau polimer elektrolit, di mana itu mekanisme itu terjadi polimer yang dapat melakukan garam dan memfasilitasi pergerakan ion. Di mana polimer di sini tidak mengantarkan listrik, namun bertindak sebagai medium atau pelarut padat. Nah, cara kerjanya sendiri itu, polimer ini biasanya memiliki atom seperti oksigen ataupun nitrogen pada rantainya yang dapat berinteraksi dengan ion garam, misalnya litium, di mana pergerakan ion ini itu tidak terjadi pada rantai polimer, melainkan melalui matriks polimer itu sendiri. Dan pembawa muatannya sendiri itu yaitu ion secara fisik seperti kation LiNA dan anion seperti Cl-, Bf-. Dan untuk perbedaan konduktivitas ionik pada polimer terkonjugasi dan polimer elektrolit pada konduktivitas ionik, bisa kita lihat pada tabel perbedaannya seperti pembawa muatannya itu berbeda, mekanisme gerakannya juga berbeda, peran polimernya juga berbeda, dan juga struktur kuncinya itu juga berbeda. Dan untuk contohnya sendiri, polimer terkonjugasi pada konduktivitas elektronik itu, saya sendiri mengambil contohnya itu pada polyanilin atau PANI. Biasanya ini digunakan dalam sensor, pelapis antistatis, dan juga elektroda. Dan untuk contoh si polimer elektrolit, konduktivitas ionik itu saya ngambil contohnya polietilene oksida atau PeO dengan garam litium LiClO4, itu biasanya digunakan dalam baterai lithium solid state. Nah, untuk referensi saya sendiri itu berikut saya sertakan referensinya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adam jika menonton video saya. Saya minta maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, malam kepada Pak Adam. Terima kasih Pak.